Nah, pertanyaannya sekarang, apakah hanya 60 derajat yang memenuhi persamaan cos X sama dengan setengah? Nah, itu yang akan kita pelajari pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Soulmate Lina Purwati. Sebelum mulai, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan berbahagia ya. Dan yang sakit semoga diberikan kesembuhan, karena saat ini kesehatan yang paling utama. Yuk, sebelum kita mulai pembelajaran matematika minat kelas 11, kita berdoa terlebih dahulu. Semoga ilmunya berkah dan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai pelajaran matematika minat, yaitu melanjutkan tentang persamaan trigonometri. Hari ini kita akan belajar persamaan kosinus yang bentuknya adalah cos X sama dengan cos alfa dan juga cos X sama dengan K. Yuk kita mulai belajar, siapkan bukunya, siapkan coretannya, dan tetap berbahagia belajar matematika. Untuk kompetensi dasarnya masih sama seperti pada pertemuan minggu lalu, yaitu menjelaskan dan menentukan penyelesaian persamaan trigonometri. Yang beda adalah tujuan pembelajaran pada hari ini, yaitu mengenai persamaan kosinus, cos X sama dengan cos alfa dan cos X sama dengan K. Gitu ya, yuk kita mulai. Sebelumnya kita harus menguasai dulu kemampuan prasyarat. Yang pertama jelas yaitu nilai trigonometri pada sudut-sudut istimewa. Ini wajib banget hafal, wajib banget tahu mengenai sudut-sudut istimewa. Yuk kita lihat jari kita. Lalu dari jempol 0, setengah akar 2, setengah akar 3, dan 1. Kalau sin dari jempol, sin 0 itu 0, sin 30 itu setengah, sin 45 itu setengah akar 2, sin 60 setengah akar 3, dan sin 90 itu 1. Lalu kosinus berangkat dari jari kelingking. Cos 0 itu 1, cos 30 itu setengah akar 3, cos 45 setengah akar 2, cos 60 setengah, dan cos 90 itu 0. Sedangkan untuk tannya bisa dihafalkan, bisa juga dihitung bahwa tan X itu sama dengan sin X per cos X. Nah, bagaimana kalau kita punya pertanyaan nih, cos X sama dengan setengah, maka nilai X mana yang memenuhi gitu. Kita lihat di jarinya nih, setengah berarti jari telunjuk. Cosnya berarti cos 60, berarti cos 60 sama dengan setengah. Artinya setengah ini kita ganti dengan cos 60. Kita punya cos X sama dengan cos 60. Berarti kan kita ambil sudutnya tuh, X sama dengan 60. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah hanya 60 derajat yang memenuhi persamaan cos X sama dengan setengah? Nah, itu yang akan kita pelajari pada hari ini. Oh iya, ingat juga sudut berelasi ya, bahwa cos alfa itu sama dengan cos 360 derajat min alfa. Kosinus positif di kuadran 4, atau bisa kita tulis sebagai cos minus alfa. Jadi cos alfa sama dengan cos minus alfa. Pahami betul-betul ya untuk kemampuan prasyaratnya agar kita bisa lancar dalam belajar persamaan kosinus. Nah, mari kita lanjutkan ke bentuk persamaan kosinus, yaitu yang kita bahas adalah cos X sama dengan cos alfa. Seperti tadi, karena kita punya ruas kiri cos, ruas kanan juga cos, kita langsung ambil sudutnya. Yang ruas kiri adalah X, ruas kanan alfa, berarti X sama dengan alfa. Tapi jangan lupa, trigonometri itu adalah fungsi yang periodik, dia berulang gitu nilainya. Nah, kayak gini nih. Misalnya alfa di sini. Tak tambahkan dengan tak putar lagi sejauh 360 derajat, kan satu lingkaran penuh tuh. Nah, berarti kembali lagi ke bentuk alfa di sini. Berarti kalau kita punya X sama dengan alfa, jangan lupa kita tambahkan dengan 360 derajat dikali K. Atau kalau ditulis dalam bentuk radian, berarti X-nya sama dengan alfa ditambah 2pi kali K.
Ingat, tadi kita punya bentuk juga cos alfa sama dengan cos 360 derajat min alfa, atau kita tulis sebagai cos min alfa. Sehingga persamaan cos X sama dengan cos alfa kita tulis sebagai, ini salah tulis, cos X sama dengan min alfa gitu. Berarti kita punya X-nya sama dengan min alfa. Jangan lupa ditambah 360 derajat kalikan K. Berarti X sama dengan min alfa, kalau ditulis dalam radian berarti ditambah dengan 2pi kalikan K. Nah, yuk kita mulai bahas contoh soal. Oh ya, dengan K-nya min 1, 0, 1, 2, 3, min 2, min 3, terserah, yang penting bulat dan memenuhi interval yang ditanyakan. Contoh soalnya nih, tentukan himpunan penyelesaian dari cos X sama dengan cos 14 derajat, di mana X-nya lebih dari sama dengan 0 derajat, kurang dari sama dengan 360 derajat. Nah, pertama kita langsung ambil aja sudutnya. X sama dengan 14 derajat, karena ruas kiri udah cos, ini juga udah cos. Berarti jenis yang pertama kita ambil X sama dengan 14 derajat. Jangan lupa ditambah dengan 360 derajat dikalikan K. Berarti 360 derajat dikalikan K. Berarti karena X-nya lebih dari sama dengan 0, kurang dari sama dengan 360 derajat, kita pilih K-nya yang sama dengan 0, sehingga diperoleh X-nya sama dengan 14 derajat ditambah 360 derajat dikalikan dengan 0. Ini kan 0, berarti X-nya ketemu 14 derajat. Ini solusi yang pertama. Lalu jenis solusi yang kedua, lihat di sini minus alfa gitu. Berarti X-nya sama dengan, di sini alfanya 14, maka di sini tulis min 14 derajat ditambah 360 derajat dikalikan K. Nah, karena di sini X-nya lebih dari sama dengan 0, kita punya negatif 14, berarti kita pilih K-nya yang sama dengan 1, biar X-nya masih memenuhi interval ini. Berarti K sama dengan 1, kita peroleh X sama dengan min 14 derajat ditambah 360 derajat dikalikan dengan 1. Berarti 360 dikurangi 14. Pinjam 1 masih 5. 10 kurangi 4, 6, 4. Ini 3, berarti 346. Nah, ini masih di interval gitu. Berarti kita peroleh HP-nya, himpunan penyelesaiannya adalah 14 derajat dan 346 derajat. Lanjutkan ke contoh berikutnya. Tentukan himpunan penyelesaian dari cos 2x sama dengan cos pi per 5. Ingat, di sini udah cos, berarti kita tinggal ambil sudut-sudutnya. Jenis yang pertama berarti 2x sama dengan pi per 5. Nah, karena bentuknya radian, jangan lupa ditambah 2pi kalikan K. Ingat, solusi itu hanya si X aja. Ini ada 2x, 2 kalikan X. Berarti perlu kita bagi dengan 2 gitu. Berarti 2x bagi 2 adalah x. Pi per 5, nah ini kemarin saya pas koreksi di UK1 sama UK2. Bagian persamaan sinus banyak banget yang kurang teliti nih cara pembagiannya. Malah pi per 5 bagi 2 itu adalah 2 pi per 5. Padahal salah. Kurang teliti gitu, kurang tepat. Pi per 5 dibagi 2 artinya adalah pi per 5. 5-nya nggak terlalu kelihatan. Pi per 5 dibagi 2 artinya pi per 5 dibagi 1. Nah, ini kan berarti jadinya perkalian nih. Biar mudah mengoperasikannya. Pi per 5 dikali dengan 1 per 2. Jadi hasilnya adalah pi per 5 kali 10. 5 kali 2 itu 10. Nah, jadi di sini X-nya adalah pi per 10 ditambah 2pi bagi 2 itu pi kalikan dengan K.
Nah, ingat X-nya dari 0 sampai dengan 2pi. Berarti kita pilih K yang pertama adalah 0. Sehingga diperoleh X-nya adalah pi per 10 gitu. Ini karena 0 terus 0 langsung ya. Lalu ambil K yang sama dengan 1. Berarti diperoleh X-nya sama dengan pi per 10 ditambah pi. Kali 1 berarti pi gitu. Nah ini kan artinya pi per 1. Ini juga kemarin banyak yang kurang teliti nih. Ini berarti harus disamain penyebut ya. 10 sama 1 kelipatan terkecilnya atau KPK-nya 10. 10 ke 10 perlu dikali 1 jadi cukup pi aja. Tapi kalau 1 ke 10 ini perlu dikali 10. Ingat matematika mengajarkan kita keadilan. Penyebut dikali 10, pembilang juga wajib dikali 10. Pi kali 10 adalah 10 pi gitu. Pi tambah 10 pi berarti X-nya ketemu 11 pi per 10. Kalau mau dicoba K yang sama dengan 2, nanti tidak memenuhi. Kenapa? Karena udah 2 pi. 2 pi tambah pi per 10 udah lebih dari 2 pi berarti tidak memenuhi gitu. Berarti saya lanjutkan ke jenis solusi yang kedua, yaitu kita ambil sudutnya sudah sama-sama cos 2x, tapi sekarang bukan langsung pi per 5, tapi minus pi per 5. Jangan lupa tambah 2pi kalikan K. Nah, karena di sini 2x, maunya adalah solusi itu X, kita bagi semuanya dengan 2. Berarti 2x bagi 2 adalah X. Ini sama kayak tadi, tapi di sini minus. Berarti minus pi per 10 ditambah pi kalikan K. Nah, karena di sini minus, maunya plus, X lebih dari sama dengan 0, kita nggak mungkin pilih K yang sama dengan 0. Karena kalau K-nya 0, nanti ketemunya min pi per 10. Tidak memenuhi interval yang diinginkan. Jadi kita ambil mulai dari K sama dengan 1. Berarti ketemu X-nya sama dengan min pi per 10 ditambah pi. Ini berarti pi per 1. Jangan lupa samakan penyebut. Ini min pi tetap min pi. 1 ke 10 perlu dikali 10, perlu dikali 10. Pi kali 10 berarti plus 10 pi. Min pi tambah 10 pi berarti min 1 tambah 10. 10 kurangi 1, 9. 9 pi per 10 gitu. Ambil K yang sama dengan 2 sekarang. Berarti X-nya ketemu min pi per 10 ditambah 2 pi. Kan K kali 2, pi kali 2, K-nya diganti 2 tuh, 2 pi. Ini 2 pi per 1. Nah, jangan lupa ini disamakan penyebut. Ini min pi. 1 ke 10 perlu dikali 10, perlu dikali 10. 2 pi kali 10 berarti 20 pi. Nah, ketemulah berarti 20 kurangi 1, 19 pi per 10. Ada 4 solusi. 1, 2, 3, 4. Dan ini memenuhi interval yang diinginkan. Jadi, HP-nya kita urutkan dari yang terkecil, pi per 10, lalu 9 pi per 10, lalu 11 pi per 10, dan 19 pi per 10. Silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan, jangan sungkan ya, boleh di kolom komentar YouTube, MS Team, ataupun WA. Tetap semangat belajar matematika ya. Nah, mari kita lanjutkan ke contoh soal berikutnya. Tentukan himpunan penyelesaian dari cos 2x min 60 derajat sama dengan cos 70 derajat, di mana x-nya dari 0 sampai dengan 360 derajat. Tak tuliskan, barangkali ada yang lupa. Pertama, kita ambil langsung alfa ditambah 360 derajat kalikan K. Jenis solusi yang kedua, X-nya bukan lagi alfa, tapi minus alfa plus 360 derajat dikali K. Jadi ada 2. Kalau kemarin sinus, di sini depannya ada 180 min alfa, karena sinus positif di kuadran 2. Kalau kosinus min alfa, karena dia positif di kuadran 1 sama kuadran 4. Jadi kalau ke sini itu kan minus alfa. Kalau ke sana, alfa gitu. Nah, kita lanjut ke soalnya. Cos 2x min 60 sama dengan cos 70. Sama-sama cos, berarti kita pertama ambil sudutnya.
2x min 60 derajat sama dengan 70 derajat. Jangan lupa ditambah 360 derajat dikali K gitu. Berarti dia mintanya hanya si X, berarti min 60-nya pindah ruas, berarti 2x sama dengan 70 derajat plus 60 derajat ditambah 360 derajat dikali K. 2x sama dengan 70 tambah 60, 130 ditambah 360 derajat dikali K. Karena dia mintanya hanya si X, kedua ruas kita bagi dengan 2. Berarti 2x bagi 2 itu si X, 130 bagi 2, 65 ditambah 180 derajat dikali dengan K. K-nya kita pilih terserah, yang penting bulat, positif, negatif, ataupun netral 0 juga boleh. Yang penting memenuhi interval yang ditanyakan. Berarti yang pertama kita pilih K yang sama dengan 0, sehingga diperoleh X-nya sama dengan 65 derajat ditambah 180 derajat kalikan 0, ketemulah 65 derajat. Lalu kita pilih K yang sama dengan 1, berarti X sama dengan 65 ditambah 180, ketemulah 245, masih memenuhi. Bagaimana kalau K sama dengan 2? Kalau K sama dengan 2, berarti X-nya sama dengan 65 ditambah 180 kali 2, 360. Ini sudah 425, tidak memenuhi gitu. Untuk jenis yang pertama selesai. Sekarang jenis solusi yang kedua. Kita sama-sama cos, sama-sama cos. Pertama langsung ambil sudut di ruas kiri. Di ruas kiri sudutnya adalah 2x min 60 derajat. Ruas kanan kita nggak lagi ambil 70, tapi ambil minus alfa, berarti minus 70. Jangan lupa ditambah dengan 360 derajat dikali K. Min 60 pindah ruas, berarti 2x sama dengan min 70 derajat plus 60 derajat ditambah 360 derajat dikali K. 2x sama dengan min 70 tambah 60, itu berarti beda tanda, artinya pengurangan. 70 kurangi 60, 10. Karena beda tanda, 70 yang angka lebih besar, di sini tandanya negatif, ikutlah negatif. Ditambah 360 derajat dikali K. Karena mintanya hanya si X, ada 2X, 2 kali X, lawannya adalah bagi. Biar jadi X, berarti kedua ruas wajib kita bagi 2. Kita harus adil. Kiri dibagi 2, kanan juga dibagi 2. 2X bagi 2 adalah X, min 10 bagi 2 adalah min 5, 360 bagi 2, 180 derajat dikali K. K-nya kita pilih mulai dari 1. Berarti X-nya sama dengan min 5 tambah 180 derajat. Ketemulah 175 derajat. Kan sama dengan 2, kita peroleh X-nya sama dengan min 5 tambah 180 kali 2 berarti 360 ya. Ketemulah 355 derajat. Kalau K yang sama dengan 3, maka X-nya min 5 ditambah 540. Nah, ini sudah melebihi banget, jauh banget, ini 535. Tidak memenuhi. Berarti kita punya 1, 2, 3, 4 solusi untuk persamaan cos 2x min 60 derajat sama dengan cos 60. Sehingga himpunan penyelesaiannya kita tulis dari yang terkecil, 65 derajat, 175 derajat, 245 derajat, dan 355 derajat. Begitu. Kalau masih ada yang bingung, silahkan bertanya ya. Jangan sungkan, akan Bu Lina jawab dan bahas. Nah, mari kita lanjutkan ke persamaan kosinus bentuk berikutnya, yaitu cos X sama dengan K. Sama seperti sin X sama dengan K, kita perlu mengubah bentuk persamaan ini menjadi cos X sama dengan cos alfa. Lalu prosedur penyelesaiannya sama seperti yang tadi, punya dua jenis solusi. Yuk kita mulai bahas contoh soalnya. Tentukan himpunan penyelesaian dari 2 cos 2x min 15 derajat ditambah 1 sama dengan 0, di mana x lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 2.
Nah, ingat kita harus ubah ya, jadi cos X sama dengan cos alfa ya. Tapi bentuknya baru ini, harus cos sama dengan cos dulu. Berarti kita ubah dulu 2 cos 2X min 15 plus 1 pindah ruas jadi min 1. Lalu ini adanya 2 kali cos, maunya cos aja. Berarti perlu dibagi 2, diperoleh cos 2X min 15 derajat sama dengan min setengah. Nah, kita cari nilai kosinus yang hasilnya min setengah. Ingat, kalau cos X sama dengan setengah, itu berarti X-nya kan tadi ketemu 60 ya. Tapi si kosinus ini negatif. Berarti negatif artinya apa? Di kuadran 2 atau di kuadran 3. Sehingga kita pilih aja salah satu boleh. Misal saya maunya pilih yang di kuadran 2. Kuadran 2 artinya 180 min. Berarti cos 180 dikurangi 60 derajat itu hasilnya adalah minus cos 60 derajat. Berarti di sini minus setengah. 180 kurangi 60 adalah 120. Jadi nilai kosinus yang hasilnya min setengah adalah cos 120. Nah, kita ganti. Cos 2X min 15 derajat sama dengan cos 120 derajat. Nah, ini sudah dalam bentuk cos sama dengan cos. Berarti kita bisa bergerak ke solusi. Berarti jenis solusi yang pertama, karena sudah cos sama dengan cos, ambil sudut-sudutnya. Sudut di ruas kiri adalah 2X min 15 derajat. Di ruas kanan 120 derajat. Tapi jangan lupa ditambah dengan 360 derajat, kita kalikan dengan K. Nah, jangan lupa karena kita maunya 2X aja, berarti min 15-nya pindah ruas tuh. Atau mau pakai adil ruas kiri ruas kanan ya perlu tambah 15 biar jadi 0 tambah 15 juga. Kiri tambah 15, kanan tambah 15 gitu. Ini biasanya plus 15-nya di skip gitu. Di 120 tambah 15 derajat tambah 360 derajat dikalikan dengan K. Berarti kita punya 2X sama dengan 135 derajat tambah 360 derajat dikali K. Karena hanya minta si X, berarti ini kedua ruas wajib dibagi dengan 2. Ketemulah jenis solusi yang pertama. X-nya 135 bagi 2 itu adalah 67,5 derajat ditambah 360 bagi 2 180 derajat dikalikan dengan K. Karena X-nya dari 0 sampai dengan 2pi, kita pilih K-nya yang sama dengan 0 dulu. Berarti diperoleh X-nya sama dengan 67,5 derajat. Lalu kalau K-nya sama dengan 1, berarti X-nya 67,5 derajat ditambah dengan 180. Ketemulah 247,5 derajat. Kalau ambil K sama dengan 2 tidak memenuhi. Selanjutnya kita ambil jenis solusi yang kedua. Sudah cos sama dengan cos. Berarti kita ambil sudut yang ruas kiri, yaitu 2X min 15 derajat. Nah, lalu yang ruas kanan tidak lagi ambil yang alfanya, tapi minus alfanya. Berarti minus 120 derajat ditambah 360 derajat dikalikan dengan K. Minus 15-nya pindah ruas juga. Atau tambah 15 tambah 15 gitu. Sama dengan minus 120 derajat tambah 15 derajat tambah 360 derajat dikalikan dengan K. Maka 2X-nya sama dengan min 120 derajat. Tambah 15 berarti minus 105 ya. Minus 105 derajat ditambah 360 derajat dikalikan dengan K. Karena hanya minta X,
berarti dibagi 2. 2x bagi 2, x 105 bagi 2. Ada minusnya, minus 52,5. Ditambah 3, 60 bagi 2 berarti 180. Dikalikan dengan K. Karena di sini minus, maunya positif. Kita pilih yang K pertama adalah si 1. K sama dengan 1, maka X-nya minus 52,5 tambah 180. Beda tanda artinya pengurangan. 180 dikurangi 52,5. Berarti 127,5 derajat. Hapus sebentar yang ini. Nah, kalau K-nya yang sama dengan 2, berarti diperoleh X-nya adalah minus 552,5 ditambah 360. Berarti ketemulah 307,5 derajat. Ini masih memenuhi di interval yang diinginkan. Aduh, ini ternyata harus dalam radian ya. Kalau untuk dalam radian silahkan diubah. Contohnya nih, kalau salah satu aja deh, 67,5 diubah ke radian. Diubah ke radian 67,5 berarti perlu dikali dengan pi per 180 derajat gitu. Nanti tinggal disederhanakan. Tak bagi 5 misal, dibagi 5 dapat berapa? Nanti disederhanain aja gitu. Nah, tapi kalau ini saya yang ngoreksi dalam radian ataupun derajat, saya benarkan gitu. Tapi kalau pilihan ganda ya harus mau pilih gitu. Di sini derajat, di sini radian, harus konsisten. Saya kurang konsisten sedikit gitu. Jadi nggak apa-apa nih, ketemu HP-nya ada 4. 1, 2, 3, 4. Nah, di HP-nya 67,5. Lalu semikolon titik koma 127,5, lalu 247,5 dan 307,5. Beralih ke soal terakhir. Tentukan himpunan penyelesaian dari cos X sama dengan setengah di mana X dari 0 sampai 360 derajat. Ini adalah pertanyaan yang awal tadi. Jelas yang awal tadi kita punya cos X sama dengan cos 60 derajat gitu ya. Nah, yang pertama langsung ambil sudutnya tuh, X sama dengan 60 derajat tambah 360 derajat dikalikan dengan K. Kita pilih K yang sama dengan 0, berarti ketemu X-nya 60 derajat. Nah, tapi solusi yang kedua jangan lupa juga. X-nya sama dengan, kita ambil minus alfa, berarti minus 60 derajat. Ditambah 360 derajat dikalikan dengan K. K-nya kita pilih yang sama dengan 1, maka X-nya min 60 derajat ditambah 360. Ketemulah 300 derajat. Berarti HP-nya adalah 60 derajat sama 300 derajat. Jadi ada dua nilai yang memenuhi persamaan ini. Oh ya, kadang ada yang tanya, K-nya tuh milihnya gimana gitu. K itu dipilih sembarang, yang penting dia bulat. Entah min 2, min 1, 0, 1, 2, dan seterusnya. Selain bulat juga harus memenuhi interval yang ditanyakan. Kalau mau bertanya, silahkan ya, jangan sungkan. Kita sudah sampai pada kesimpulan pembelajaran hari ini mengenai persamaan kosinus. Kosinus yang bentuknya cos X sama dengan cos alfa, jenis solusi yang pertama adalah kita ambil sudut-sudutnya, yaitu sama-sama cos, sama-sama cos. Ambil
X sama dengan A. Jangan lupa tambah 360 derajat kalikan K. Atau kalau ditulis radian, berarti X sama dengan alfa ditambah 2pi kalikan K. Jenis solusi yang pertama. Solusi yang kedua, berarti ambil X sama dengan minus alfa. Jangan lupa tambah 360 derajat kalikan dengan K. Dan X sama dengan min alfa tambah 2pi kalikan K kalau dia ditulis dalam radian. Nah, kalau kita punya cos X sama dengan K, ubah dulu dalam bentuk cos X sama dengan cos alfa. Gitu ya. Nah, cukup sekian pembelajaran pada video pembelajarannya. Kita lanjutkan ke forum diskusi. Silakan kalau mau ada yang bertanya. Tetap semangat dan mari berbahagia belajar matematika. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video berikutnya.